Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, topik kajian kita malam ini tadabbur atau ta'allum hadis yang kedua. Karena yang pertamanya pada hari Kamis subuh, yaitu kaitan dengan bulan Ramadan. Kemarin penceramah mengatakan bahwa umroh di bulan Ramadan itu bernilai ibadah haji. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa melaksanakan umroh pada bulan tersebut mempunyai nilai haji. Yang jadi persoalan, kenapa atuh Rasul tidak pernah umroh di bulan Ramadan? Karena Rasulullah SAW sepanjang hidupnya kan 4 kali umroh itu. 3 kali di bulan Dzulqa'dah dan 1 kali di bulan Dzulhijjah. Bertepatan dengan ibadah haji. Jadi 4 kali umroh, 1 kali haji. Tapi beliau tidak pernah melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Padahal mempunyai nilai haji. Kan biasanya yang paling afdol. Nah, itulah pentingnya membahas hadis dari sudut tarikh atau sejarah hadis itu. Makanya di Muhajirin ini 11 langkah ta'allum hadis yang dikaji pada tiap hari Sabtu ke-1 saya ya. Sabtu pertama itu ta'allum hadis. Dan nanti juga dalam i'tikaf ta'allum hadis. 11 langkah itu adalah tamhid, tausik, tahrij, tarikh, tashih, tanasub ilal Quran, tanasub ilal hadis akhar, tarjamah labdiyah, tahlilus syarah, ta'wil, dan tatbik. Jadi 11 langkah mengkaji hadis yang saya singkat 11 tak. Karena justru tarikh hadis itu penting. Juga tanasub. Tanasub, kalau tarikh itu sejarah, kalau tanasub itu kaitan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Makanya ini juga haji, umroh di bulan Ramadan mempunyai nilai haji. Sejarahnya kita lihat, umpamanya diriwayatkan oleh Atha bin Rabbah. Beliau itu murid Ibnu Abbas, seorang tabi'in. Wafat 114. Dia meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas, gurunya yang wafat tahun 68 Hijriah, menginformasikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara kepada seorang perempuan, limro'atin minal ansor. Seorang perempuan dari kaum Ansar. Samaha, kata Imam Atha. Ibnu Abbas itu menyebut namanya, tapi saya lupa lagi kata Imam Atha, sehingga tidak disebut nama oleh Imam Atha. Panasaitu ismaha. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang perempuan itu, mana aki, apa yang mencegahmu antahuji untuk berhaji ma'ana bersama kami? Qalat, maka si perempuan itu menjawab, lam yakun lana illa nadihani. Kami tidak punya hewan kecuali hanya 2. Fahajja abu waladiha wabnuha. Maka dipakai atau digunakan ibadah haji oleh bapak dan anaknya. Ya, oleh suami dan anaknya digunakan 1 ekor. Sedangkan punyanya 2, digunakan 1. Jadi kan tinggal 1. Ala nadihin, tinggal 1 yang ditinggalkan. Wataroka lana nadihan, maka dia meninggalkan 1 unta, ya bukan sapi, unta itu. Naduha alaihi, dan dari unta itu digunakan oleh kami untuk menyiram tanaman,
untuk diperas air susunya, dan untuk diminum air kencingnya. Karena air kencing unta kan sudah biasa diminum oleh orang-orang Arab. Itu dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita nganjang ke tempat onta, pasti air kencing unta itu dijual itu. Dan itu bagi yang ingin harmonis suami istri katanya. Kalau saya mah belum pernah minum. Katanya kalau saya mah belum pernah minum. Teuing da kumaha urang sudah mah jijik karena air kencing teh. Teu wani. Wani. Nah, maka kalau hanya satu kumaha tuh? Hanya dihabiskan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya tidak perlu dipakai dua-duanya. Nanti kehidupannya bagaimana? Maka Rasul bersabda, fa'idha ja'a Ramadan fa'tamiri. Nah, nanti kalau bulan Ramadan, berumrohnya kamu. Fa'inna umrotan fihi, karena umroh di bulan Ramadan, ta'dilu hajjatan. Itu senilai dengan ibadah haji. Jadi kalau Bapak dan Ibu can haji, umroh di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah haji mah nggak usah umroh di bulan Ramadan, mahal kan? Bisa 2 kalian. Jadi mending umroh di bulan yang lain saja. Kalau sudah ibadah haji mah seperti Rasul tidak umroh di bulan Ramadan, tapi di yang lain sampai 4 kali. Dan dikemukakan juga oleh Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijrah. Umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan maka akan mencapai nilai ibadah haji. Kan betapa besar ya nilainya. Yang jadi persoalan sekarang, kumaha lamun teu mampu lagi umroh bulan Ramadan teh. Padahal hayang umroh. Nah, ini yang pertanyaan yang harus kita jawab oleh kita, kan oleh Pak Usep. Kemarin dianjurkan bagus bulan Ramadan oleh Pak Jajang juga. Sekarang kita tidak punya biaya untuk umroh, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain. Maka kita akan bahas hadisnya untuk solusi supaya kita bisa berumroh tanpa pergi ke Mekah, sabab keboga duit. Yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279. Itu dari Anas bin Malik, nomor 535. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghadat, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk setelah sholat berjamaah itu, yadkurullaha, dzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari, summa sholla, kemudian sholat setelah terbit matahari itu, rok'atain, 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka pahalanya itu mendapat senilai haji dan umroh. Kira aku teka bita umroh sakitu mahalna, kita asal sekarang daek setelah sholat subuh teh cicing di masjid. Apalagi kalau di masjid kan, di Masjid Muhajirin kan tiap Sabtu ada pengajian. Sambil mendengarkan pengajian itu dikirnya. Tapi kalau bulan Ramadan tekudu Sabtu unggul, karena tiap hari ada. Kan itu nilainya besar. Sayang saja bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak begitu salat subuh langsung bubar, eta ninggalkeun yang nilainya haji dan umroh ditinggalkan. Padahal duduk saja, dengarkan ceramah, santai dulu sebentar, paling 1/4 jam lah cicingnya, karena kan sekarang terbit matahari itu 5.53 ya,
5.53, paling ceramah sampai setengah 6, sekitar 23 atau 30 menit lah. Jam 6 lah kita sholat 2 rakaat. Maka itu mempunyai nilai haji dan umrah. Lalu Anas itu bertanya, ya Rasulullah, apa betul begitu? Bisa mendapat nilai haji dan umrah? Maka Rasulullah SAW bersabda, tamatin. Itu benar, sempurna. Jadi Rasulullah mau bohong itu benar. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Nasiruddin Albani, ya kritikus hadis orang Saudi yang lahir tahun 1000, yang wafat tahun 1999, Nasiruddin Albani. Persoalannya apa yang dimaksud dengan sholat jamaah subuh? Itu bagaimana tata tertibnya? Kemudian, bukankah tidak boleh sholat setelah sholat sholat subuh? Betul. Kalau setelah sholat subuh tidak boleh sholat, tapi harus nunggu selesai terbit matahari dulu. Dan bagaimana sifatnya, bagaimana prakteknya, bagaimana tata tertibnya, nah itu yang akan kita bahas. Hadirin rahimakumullah, memang menarik hadis ini. Dan dikemukakan oleh Al-Bukhari, juga ditanyakan kepada Al-Bukhari bahwa periwayat hadis ini adalah makbul, bisa diterima. Kemudian kaitannya dengan sholat, dengan Al-Quran, jelas. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi sholat subuh itu punya nilai tersendiri karena masyhuda, disaksikan oleh Allah maupun para malaikat. Kemudian yang ketiga adalah keempat yang tanasub dengan hadis, tadi tanasub dengan Quran. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Ibnu Umar, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Kalau sudah terbit fajar, Bapak dan Ibu tidak perlu sholat kecuali sholat fajar itu sendiri, 2 rakaat. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari Abdullah bin Umar yang wafat 73, la sholata ba'dal fajri illa sajdatain. Tidak ada sholat sesudah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat. Jadi entong bolak-balik cek Rasulullah. Begitu datang ke masjid cukup 2 rakaat saja sholatnya, nunggu imam. Setelah 2 rakaat ya tungguan imam dipimpin oleh qomat. Nah itu pas saya kurin piraku cenah itu tahiyatul masjid heula atau sholat naon nyari mikir kurasio mah. Pada waktu dahulu juga sudah saya bahas hadis. Memangnya hadis sesuai dengan keinginan kita. Ya kita mengikuti keinginan hadis. Jadi kalau kata hadis begitu datang sesudah terbit fajar 1, sholatnya 2 rakaat saja, ya udah 2 rakaat saja, dari perintahnya kayak gitu. Dan baina kulli adana ini sholat. Di antara 2 adan sholatun 1. Jadi antara 2 adan itu kalau sudah adan mau qomat 1 saja. Sholatnya di dalam hadis yang lain juga. Baik sebelum maghrib 1 saja. Mau tahiyatul masjid, mau qobla maghrib, isya 1 saja. Sholat qobliyah atau sholat rawatib atau sholat tahiyatul masjid. Yang harus banyak itu kalau nunggu adzan Jumat, nunggu imam naik mimbar, tak eta mah harus banyak sholatnya sambil nunggu Jumat. Jadi justru kan di kita mah di belakang banyak yang ngobrol, imam can datang teh. Tapi kan saya tewani negur langsung. Jadi negur nanti dina ceramah, tewani negur terus terang kepada siapapun saya nggak berani kalau negur langsung. Makanya dicatat kewe dina ceramah supaya kadangnya kadang. Jadi pada prinsipnya
Kalau sudah adzan, menunggu qomat, satu sholat saja. Kalau duhur 4 rakaat, asar, maghrib ada 4 rakaat. Tapi maghrib, isya, subuh cukup 2 rakaat. Bahkan, ini ada bahkan, nilai ibadah sholat fajar itu, rokaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa isinya. Dan Rasul juga melaksanakan sholat qabla subuh ini, walaupun dalam safar. Jadi kalau di dalam perjalanan kan Rasul rawatib ditinggalkan, tetapi untuk qabla subuh atau sholat fajar, sholat sunat fajar, itu dikerjakan walaupun dalam keadaan safar. Tapi singkat sholatnya itu panjang-panjang. Bahkan Aisyah, istri Rasul, Ummul Mukminin, putri Abu Bakar, yang wafat tahun 57 Hijriah, menerangkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli rok'atail fajri fayukhaffif. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat 2 rakaat sunat fajar yang ringan, fayukhaffif. Hatta ini akul, sehingga aku teh menyangka hal qara'a fiha bi umil Quran, apakah Rasul teh baca Fatihah tuh? Saking singkatnya, kata Aisyah. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Muslim yang lahir 206, wafat 261. Jadi singkat untuk melaksanakan sholat subuh itu, tidak terlalu panjang, ya. Kemudian di situ man sholla subha fi jamaah atau man sholla duha fi jamaah, dan diriwayatkan pula oleh Simak bin Harb yang wafat 123. Qultu li Jabir, aku berbicara kepada Jabir, yang Jabir bin Samurah ini mah, yang wafat tahun 74. Mungkin Anda pernah duduk bersama Rasul. Maka dia menjawab, ya, akunta tujalis Rasulullah SAW. Qala na'am. Kasiran kana la yakumu fin musallahu alladhi yusalli fihi subha awil goda hatta tatlu asyamsu fa idza tala'at syamsu qama wa kanu yatahaddasuna fayaduna fi amri jahiliyah fayadhakun wa yatabassam. Ya, saya sering bersama Rasul melaksanakan sholat, dan beliau itu setelah melaksanakan sholat di jamaah, dalam berjamaah, kemudian beliau duduk-duduk setelah sholat berjamaah itu sampai terbit matahari. Baru setelah terbit matahari, beliau tinggalkan tempat sholat atau masjid tersebut. Itu man sholal godat fi jama'atin. Dan memang nilai sholat berjamaah subuh itu begitu besar manfaatnya, sehingga kata Rasulullah SAW, man sholla subha fi jama'atin faka'an nama shollal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh dalam keadaan jamaah, maka seakan-akan sholat semalamnya. Tapi hadis ini belum tuntas dibahas karena sudah terlalu panjang waktunya. Insya Allah bersambung tarjamah mufradat dan tahlil hadis ini pada hari Senin bagian yang ketiga. Demikianlah hadirin rahimakumullah, pengajian atau ta'alum hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ghafarlahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin.